Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iqbar Arik. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai video saya yang berjudul Cara Mencegah COVID-19. Dan salah satu cara yang saya beritahu melalui video itu adalah dengan melakukan isolasi mandiri atau isoman apabila kita dinyatakan positif COVID. Karena itulah pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai bagaimana cara melakukan isolasi mandiri kepada anggota keluarga kita yang positif COVID-19. Karena itulah, tanpa banyak bicara lagi, kita mulai saja pembahasannya pada video ini. Sebelum menjelaskan mengenai cara melakukan isolasi mandiri yang baik dan benar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Salah satunya adalah seperti jenis pasien yang dibolehkan melakukan isolasi mandiri. Karena tidak semua pasien COVID diizinkan melakukan isolasi mandiri di rumah mereka. Jenis pasien yang boleh melakukan isolasi mandiri di rumah mereka sendiri adalah pasien yang hasil tesnya menunjukkan positif tapi hanya mengidap gejala ringan COVID-19 seperti batuk dan demam, serta tidak memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, sakit jantung, dan penyakit sejenisnya. Setelah memastikan bahwa pasien layak untuk diisolasi secara mandiri di rumahnya, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawat pasien tersebut. Dan hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sediakan kamar terpisah untuk pasien COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran kepada anggota keluarga di dalam rumah lainnya. Pastikan kamar pribadi untuk sang pasien itu memiliki ventilasi udara yang baik, agar terdapat sirkulasi udara yang bagus sehingga tidak membuat ruangan menjadi pengap hingga membuat pasien kesulitan bernafas. Selain itu, kurangi juga benda-benda di dalam kamar agar tidak disentuh oleh pasien, karena hal ini dapat membuat pasien berpeluang besar menyebarkan penyakitnya melalui benda yang disentuhnya. Lalu tidak lupa juga untuk selalu membersihkan kamar pasien menggunakan disinfektan untuk membunuh virus yang mungkin hinggap di beberapa benda yang ada di dalam kamar akibat sentuhan dari sang pasien, seperti di HP, kasur, bantal, dan barang-barang lainnya. Kedua, beri perlakuan khusus kepada pasien COVID-19. Pastikan pihak keluarga meminta pasien untuk selalu menggunakan masker selama diisolasi untuk mencegah penyebaran virus di tempat yang tidak bisa dijangkau di dalam kamar. Lalu untuk masalah penyediaan makanan untuk sang pasien, disarankan untuk memberikan tempat makan dan alat makan plastik satu kali pakai. Dan untuk masalah pakaian, pastikan pihak keluarga untuk tidak memakai pakaian bekas sang pasien ataupun mencuci pakaian sang pasien bersamaan dengan pakaian keluarga yang lainnya. Ketiga, berikan obat sesuai anjuran dokter. Jangan lupa untuk membuat pasien COVID-19 mengkonsumsi obat yang sudah diberikan oleh dokter. Hal ini dilakukan agar gejala penyakit pasien bisa menghilang dan dapat membuat pasien lebih cepat sembuh dari penyakitnya. Keempat, siapkan makanan dan minuman sehat untuk pasien. Berikan makanan yang bergizi kepada pasien agar nutrisinya terpenuhi sehingga membuat daya tahan tubuhnya bisa menjadi lebih tinggi. Konsultasikan makanan apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh pasien dengan dokter melalui layanan rumah sakit untuk menghindari masalah efek samping makanan seperti masalah alergi dan sejenisnya. Pastikan juga untuk menyuruh pasien untuk minum air putih minimal 8 gelas sehari untuk menghindari masalah dehidrasi. Dan untuk masalah minuman ini, lebih baik disiapkan tempat minum yang besar sehingga pasien bisa mengambil air sendiri tanpa perlu bantuan pihak keluarga lainnya. Kemudian yang kelima, pantau kesehatan pasien. Jika setelah 13 hari gejala ringan pengidap COVID sudah hilang dan hasil tes swab PCR menunjukkan hasil yang negatif, maka pasien sudah dinyatakan sembuh dari penyakit tersebut. Namun, apabila suatu hari dalam masa isolasi selama 13 hari itu pasien tiba-tiba mendapatkan keluhan penyakit yang makin berat seperti demam tinggi, batuk terus-menerus, sesak bernafas, sering merasa gelisah, bibir terlihat membiru, dan bahkan hampir tidak sadarkan diri, maka segera bawa pasien ke IGD atau rumah sakit terdekat dengan menggunakan masker. Selain hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat pasien yang terkena COVID-19 seperti yang sudah disebutkan tadi,
terdapat juga beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak keluarga saat merawat anggota keluarganya yang menjadi pasien COVID-19 demi kesehatan dan keselamatan diri mereka sendiri. Dan hal-hal yang harus diperhatikan tersebut adalah 1. Menjaga jarak aman minimal 2 meter dari sang pasien. Kedua, selalu menggunakan APD atau alat perlindungan diri seperti masker dan sarung tangan 1 kali pakai saat berinteraksi dengan pasien. Ketiga, ingatkan pasien untuk selalu menggunakan masker untuk menghindari penyebaran virus darinya. Keempat, untuk tidak terlalu lama berada di dalam ruangan isolasi sang pasien. Kelima, rutin mencuci tangan setiap kali bertemu dengan sang pasien. Keenam, selalu membersihkan ruangan sang pasien menggunakan disinfektan minimal 1 hingga 2 kali sehari. Lalu yang ketujuh, perhatikan kondisi diri sendiri. Apabila kita mengalami gejala penyakit di masa perawatan sang pasien, maka ada kemungkinan bahwa diri kita sudah tertular penyakit COVID-19 dari sang pasien. Karena itulah apabila hal ini terjadi, segera pergi ke rumah sakit terdekat untuk mengecek kondisi tubuh sendiri. Demikian video saya kali ini yang membahas mengenai cara melakukan isolasi mandiri yang baik dan benar. Dengan adanya video ini, saya berharap pihak keluarga yang sedang dalam proses merawat anggota keluarga yang sedang terkena penyakit COVID-19 ini dapat mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dan harus dilakukan untuk merawat anggota keluarga yang sakit, sehingga sang pasien bisa sembuh dari penyakitnya dan bisa kembali ke keluarganya dengan keadaan sehat. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata di dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.